Kota Pontianak, yang merupakan simpul atau hub dalam kegiatan perekonomian regional Kalimantan Barat dan internasional, harus memiliki daya saing yang dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Secara administratif, wilayah Kota Pontianak berdekatan dengan beberapa pusat pertumbuhan nasional, yaitu Ibu Kota Jakarta, Pekanbaru, Balikpapan, dan Pangkalan Bun. Letak Kota Pontianak tidak jauh dari negara-negara ASEAN yang cukup berkembang seperti Kuching Malaysia dan Singapura. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak membangun inovasi pelayanan publik dalam mengakses data dan informasi mengenai potensi dan peluang investasi. Dan inilah profil peta potensi investasi Kota Pontianak. Secara geografis, Kota Pontianak memiliki luas 107,82 km persegi dan merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak dibagi menjadi 6 kecamatan dan 29 kelurahan, di antaranya Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, dan Pontianak Utara. Kota Pontianak punya beberapa ciri khas secara geografis. Ciri khas yang pertama, Kota Pontianak berada tepat di lintasan garis Khatulistiwa. Kota Pontianak terbelah menjadi 3 daratan oleh 2 sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Ditandai dengan penataan kawasan waterfront sebagai wajah baru Kota Pontianak. Kota Pontianak dihuni lebih dari 669.795 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 149.232 jiwa. Masyarakat Kota Pontianak yang sangat heterogen, dengan dominasi 3 suku bangsa besar, yaitu Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Keragaman etnis di Kota Pontianak melahirkan berbagai tradisi budaya yang berlangsung hingga saat ini. Di antaranya, Saprahan, Imlek dan Cap Gomeh, serta Gawai Dayak. Keragaman etnis ini juga menjadikan Kota Pontianak sebagai destinasi wisata dan pendukung ekonomi industri pariwisata. Kota Pontianak dengan karakter masyarakatnya yang produktif dan kreatif, memotivasi banyak pendatang, kemudian menetap di Pontianak. Dengan motivasi pengembangan karir. Untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas fisik dan virtual, Kota Pontianak telah didukung infrastruktur transportasi, air bersih, listrik, dan komunikasi, yang kian waktu terus mengalami peningkatan kualitas dan pemerataan. Secara umum, kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari produk domestik regional bruto atau PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi atau LPE. Dengan PDRB, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur ekonomi, tingkat pertumbuhan, serta kontribusi sektor-sektor tertentu terhadap perekonomian regional. Dapat dilihat, sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada Kota Pontianak adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor basis atau sektor unggulan memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat daripada sektor non-unggul dalam suatu daerah. Penentuan sektor unggulan yang ada di Kota Pontianak telah teridentifikasi dengan metode analisis location quotient, shift share, dan tipologi klasen. Dapat kita lihat pada infografis, sektor unggulan berdaya saing atau prima antara lain. 1. Informasi dan komunikasi. 2. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 3. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 4. Jasa perusahaan. Analisis kelayakan investasi dapat memberikan gambaran mengenai investasi yang akan dijalankan, apakah dapat memberikan keuntungan atau tidak. Investor pun dapat menggunakan sejumlah metode untuk mengukur kelayakan tersebut.
Ada 4 metode umum yang digunakan untuk menilai kelayakan sebuah investasi, yaitu Benefit Cost Ratio atau BC Ratio, Net Present Value atau NPV, dan Internal Rate of Return atau IRR. Sektor usaha industri produk makanan lainnya berdasarkan nilai perhitungan kelayakan investasi sebagaimana disajikan pada infografis, dapat dijelaskan bahwa rata-rata memiliki nilai BC Ratio sebesar 6,02. Ini berarti setiap Rp1 dana yang diinvestasikan akan menghasilkan nilai benefit sebesar Rp6,02. Ini bermakna investasi di bidang usaha ini memberikan tingkat keuntungan sebesar 602%. Adapun besaran nilai NPV untuk kurun waktu 5 tahun mampu menghasilkan nilai usaha sebesar Rp336.995.777 dari rata-rata investasi awal sebesar Rp149.363.636. Sedangkan tingkat kemampuan pengembalian bunga atau IRR dari sektor yang sama di Kota Pontianak sebesar 161%. Hasil ini bermakna bahwa kemampuan sektor usaha ini mampu menutupi biaya bunga pinjaman yang diasumsikan sebesar 10% per tahun. Dengan demikian, sektor usaha ini sangat beralasan dan layak untuk dijadikan pilihan para pelaku usaha di Kota Pontianak karena memiliki nilai BC Ratio, NPV, dan IRR yang sangat tinggi, dan waktu pengembalian yang relatif singkat, yaitu rata-rata 0,42 tahun atau setara dengan 155 hari. Kota Pontianak berencana untuk memperkuat core bisnisnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Jasa pendidikan di Kota Pontianak diharapkan pertumbuhannya untuk masuk dalam kategori sektor yang prima. Saat ini, jasa pendidikan menempati sektor yang potensial dalam tipologi klasen. Untuk itu, sektor ini masih dapat dikembangkan dengan mendorong pertumbuhan agar relatif lebih tinggi. Kota Pontianak memiliki 20 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai penjuru kota. Rasio dosen terhadap mahasiswa di Kota Pontianak pada tahun 2023 telah memenuhi syarat dari ketentuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang semuanya berada di bawah batas maksimum. Hal ini mencerminkan bahwa perguruan tinggi di Pontianak memiliki kapasitas yang baik dalam hal ketersediaan dosen untuk mahasiswa yang berkontribusi pada kualitas pendidikan yang lebih baik. Kepatuhan terhadap rasio ini menunjukkan potensi besar untuk menarik investasi di sektor pendidikan, karena standar kualitas yang baik menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa dan investor. Kondisi existing saat ini, fasilitas kesehatan terdapat pada semua kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Berdasarkan data dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2024 hingga 2044, masih dibutuhkan 542 posyandu, 37 puskesmas pembantu, 37 BKya klinik bersalin, 208 tempat praktik dokter, dan 37 apotek. Karena investasi adalah instrumen untuk menciptakan kawasan ekonomi baru dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, sehingga daya saing Kota Pontianak dari waktu ke waktu semakin baik, dan menarik minat investor untuk menciptakan peluang-peluang di sektor-sektor lainnya.